manfaat media sosial. Sebelum saya menjelaskan tentang manfaat media sosial, sedikit saya menceritakan tentang sejarah media sosial. Sejarah sosial media diawali pada tahun 1970-an, yakni saat ditemukannya sistem papan buletin untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain melalui surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Aktivitas ini masih dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Tahun 1980-an, komputer sudah menjadi hal umum dan media sosial jadi sangat digemari. Mulai adanya internet yang bernama Relay Chat dan berlanjut semakin populer hingga tahun 1990. Media sosial pertama kali diketahui adalah Sixtrace yang diciptakan pada tahun 1997 atau 23 tahun silam. Aplikasi ini mengizinkan pengguna mengunggah foto profil dan saling berteman dengan user lain. Di tahun 1999, blog mulai ramai dan dikembangkan. Pengertian media sosial menurut para ahli yang pertama yaitu McGraw-Hill Dictionary mengemukakan bahwasanya media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Kemudian kedua yaitu Michael Cross pada tahun 2013 mengemukakan bahwasanya media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam satu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan berbasis web. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki fungsi dan peran penting. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman kami, yaitu manfaat media sosial. Di mana manfaat media sosial ini ada beberapa. Satu, sosial media untuk bersosialisasi. Manfaat media sosial ini yang paling sering kita peroleh adalah memudahkan orang-orang untuk melakukan sosialisasi atau berhubungan dengan orang lain secara online. Dua, memperluas lingkaran pertemanan. Dengan menggunakan media sosial ini, kita dapat bertemu dan juga berkenalan dengan orang baru, terlebih saat kita bergabung dengan sebuah komunitas. Tiga, penunjang bisnis yang sedang dibangun. Untuk orang-orang yang mempunyai bisnis atau sedang membangun bisnis, media sosial menjadi salah satu platform yang bisa digunakan untuk mempromosikan berbagai macam produk yang mereka jual. 4. Memperoleh ilmu baru. Tidak hanya dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lain atau menyebarkan konten-konten hiburan. Media sosial juga sering digunakan untuk memberikan berbagai materi edukatif. Baik, saya akan meneruskan untuk menjelaskan materi kami, yaitu bagian nomor 5, bergabung dengan grup yang bermanfaat. Media sosial sangat memungkinkan untuk membuat grup yang bermanfaat berdasarkan minat dan profesi kita masing-masing. Di bagian nomor 6, sebagai sarana dokumentasi, integrasi, dan administrasi. Maksudnya di sini adalah manfaat media sosial selanjutnya yang bisa kita peroleh adalah sebagai sarana dokumentasi, integrasi, dan juga administrasi. Berbagai aplikasi media sosial yang tersedia pada dasarnya dapat merupakan sebuah tempat untuk menyimpan berbagai macam konten, mulai dari informasi profil, reportase, rekaman peristiwa, dan lain sebagainya. Di bagian nomor 7, yaitu sarana perencanaan, manajemen, dan juga strategi di tangan para ahli marketing, manajemen.
Media sosial dapat berbagai menjadi salah satu senjata yang bisa digunakan untuk melancarkan perencanaan dan juga strateginya. Di bagian nomor 8 yaitu sarana dan hiburan. Media sosial juga bisa digunakan sebagai sarana mencari hiburan, bisa meluangkan waktu untuk bermain di media sosial dan menemukan berbagai macam hal yang menarik dan untuk menghibur diri. Selanjutnya akan diteruskan dan dijelaskan oleh teman kami, Intan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu tentang fungsi media sosial. Yang pertama, komunikasi. Fungsi dari komunikasi ini adalah di mana komunikasi itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih. Sebelum berkembang seperti sekarang, media sosial awalnya hanya fokus untuk membangun ekosistem komunikasi yang baik untuk penggunanya. Yang kedua, branding. Fungsi dari branding yaitu di mana setelah membangun tempat untuk berkumpul bagi semua manusia di muka bumi ini, media sosial juga selalu berkembang dan menyediakan berbagai macam kebutuhan dari manusia, salah satunya yaitu branding. Yang ketiga, tempat usaha. Fungsi dari tempat usaha ini adalah sebagai media untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menggunakan media sosial untuk komunikasi dan branding, perlahan media sosial mulai berkembang sehingga membuat semua penggunanya bisa membangun usaha dalam jaringan atau online. Yang terakhir, marketing, di mana marketing itu adalah untuk melakukan pemasaran atau marketing, di mana marketing ini salah satu platform yang hampir selalu dipakai oleh orang-orang saat media sosial sukses menciptakan layanan yang memudahkan para pemilik bisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu dengan judul contoh media sosial. Di contoh media sosial ini ada beberapa bagian, yaitu 1. YouTube. YouTube ini merupakan media sosial para penggunaannya untuk melihat atau mengirim dan berbagai video. Kedua, WhatsApp. WhatsApp ini yang biasa digunakan dengan media sosial chatting tanpa menggunakan biaya, namun cukup untuk menggunakan koneksi internet saja. Ketiga, Facebook. Facebook ini merupakan aplikasi media sosial yang dapat dikatakan lengkap dan kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Keempat, Instagram. Singkatan dari Instagram ini yaitu IG, merupakan media sosial yang memungkinkan bagi penggunaannya untuk berbagi video serta membuat cerita singkat pada fitur story. Kelima, TikTok. TikTok ini merupakan di mana berbagi video berdurasi pendek yang menampilkan musik sebagai latar belakang dan dapat diedit seperti dipercepat, diperlambat, ataupun ditambah filter baru. Keenam, Line. Line ini merupakan sosial asli Jepang yang memungkinkan penggunaannya untuk komunikasi. Yang terakhir yaitu Twitter. Twitter ini merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan teks hingga 200 karakter ataupun lebih, disebut dengan kicauan atau tweet. Sekian.